Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, mahasiswa IAIN Bengkulu, Prodi IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelum kita lanjut ke materi tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, di mana yang pertama itu kita mengetahui bagaimana kriteria klasifikasi dikotom pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kunci determinasi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, memahami tata cara penamaan ilmiah. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi dikotom. Apa sih klasifikasi dikotom? Nah, klasifikasi dikotom itu dibedakan menjadi dua kriteria. Yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang kedua, itu klasifikasi hewan. Nah, pada kriteria klasifikasi tumbuhan, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya sebagai berikut. Yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah dia tegak, menjalar, atau merambat. Nah, yang ketiga itu ada bentuk dan ukuran daun. Dan yang terakhir itu cara berkembang biak, baik dengan seksual atau generatif, atau dengan aseksual atau vegetatif. Nah, yang kedua, kriteria klasifikasi hewan, di mana sama halnya dengan mengklasifikasi tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, dengan kerangka skeleton, apakah kerangka di luar tubuh atau yang disebut dengan exoskeleton, atau di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton. Yang terakhir, anggota gerak, di mana apakah ia berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau bahkan spesies pada hewan dan tumbuhan. Nah, kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi ini adalah yang pertama, kunci harus dikotom atau bertolak belakang. Yang kedua, kata pertama dalam pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Selanjutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, buat kalimat pernyataan yang pendek. Nah, ini adalah contoh kunci dari determinasi tumbuhan. Nah, sedangkan ini adalah contoh diagram kunci determinasi pada hewan. Bisa teman-teman atau adik-adik bisa lihat sendiri di layar.
selanjutnya tentang tata cara penulisan nama ilmiah. Yang pertama, nama spesies ditulis dengan bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang kedua, kata yang pertama merujuk pada nama genus, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies. Yang ketiga, penulisan kata pertama harus diawali dengan huruf besar, sedangkan pada kata untuk spesies diawali dengan huruf kecil. Yang keempat, apabila nama ditulis tegak, maka kata harus digarisbawahi atau underline secara terpisah. Contoh, Felis Satus. Yang kelima, apabila nama ditulis cetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Contoh, seperti yang terlihat itu Felis Chatus. Yang keenam, jika nama spesies tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata yang kedua dan seterusnya maka harus ditulis dengan penyertakan tanda hubung-hubung. Contoh, nama bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis. Tanda ini merupakan penghubung kata rosa dengan sinensis karena nama spesies bunga sepatu lebih dari dua kata. Yang ketujuh, jika nama spesies hewan terdiri dari tiga kata, maka tidak perlu menggunakan tanda penghubung. Misalnya, nama untuk kucing jinak merupakan Felis manusulata domestica. Nama penemu untuk mengenal seseorang boleh dicantumkan pada kata kedua dengan menambahkan huruf I di belakangnya. Contoh, untuk spesies Venus yang ditemukan oleh Marcus, nama Venus tersebut adalah Venus merpusi. Singkatan SP atau hewan atau species tumbuhan digunakan jika nama spesies tidak dapat dijelaskan lagi. Bentuk jamaknya adalah SPP. Misalnya, Canis sp artinya salah satu jenis dari genus Canis, atau jika tertulis Adiantum spp berarti jenis-jenis Adiantum. Jika terdapat singkatan SSP atau hewan atau SUBPSP yaitu tumbuhan, artinya menunjukkan subspesies yang belum diidentifikasi. Nah, untuk singkatan CSF digunakan untuk identifikasi nama yang belum pasti. Contohnya, Cervus sp splendens berarti sejenis burung yang mirip dengan gagak namun belum dipastikan sama dengan spesies ini. Nah, yang terakhir, penamaan jamur mengikuti aturan penamaan tumbuhan. Baiklah, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.